Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu muzakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna wa zidna ilma, Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan kalimat sanjungan pujian atas segala kesempurnaan dan keagungan yang Allah miliki, yang semoga pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini diberi kerahmatan atau diberi rahmat dan juga karunia-Nya untuk bisa mengambil banyak faedah dan juga pelajaran, yang mana pada tema kita di kesempatan malam hari ini akan membahas tentang amalan di bulan Rajab. Dan alhamdulillah, sekarang kita berada di tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah. Mudah-mudahan tema ini bisa berkenan di dalam hati kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Taubah ayat yang 36, Allah SWT menyampaikan kepada kita dengan firman-Nya, qala Allah Ta'ala inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya, artinya ya, bulan di sisi Allah SWT itu ada 12 bulan. Di dalam kitabnya Allah SWT, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, Allah katakan ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu rahmatullah, di dalam ayat ini Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa hitungan bulan di dalam agama kita itu ada 12 bulan. Dan para ulama menyebutkan dari 12 bulan tersebut maka menggunakan patokan pergerakan bulan, bukan dengan menggunakan pergerakan matahari. Dan ini menjadi faedah ketika kita menggunakan bulan sebagai patokan, maka hitungan malam di dalam agama kita itu diawali dari tenggelamnya matahari. Diawali dari tenggelamnya matahari. Jadi kalau kita ingin ya mengatakan pada malam hari ini hari apa, kita sudah mengatakan sebagai hari Kamis. Dan bagaimana kita menghitung malam nanti pun diawali dari tenggelamnya matahari. Karena ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Maka caranya adalah kita gunakan diawali dengan maghribnya jam berapa?
kemudian nanti subuhnya jam berapa. Baru nanti kita akan mengetahui berapa jam dalam satu malam tersebut. Lalu dibagi menjadi 3 waktu. Baik. Di antara bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan Muharram. Ada bulan-bulan Muharram. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam khutbahnya, "Az-zaman inna az-zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sana 12 syahra minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumadi wa sya'ban." Dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya zaman atau masa itu telah berputar sebagaimana di saat Allah menciptakan langit dan juga bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada di antaranya 4 bulan Muharram, 4 bulan yang mulia. 3 bulan di antaranya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan bulan Rajab Mudhar, yaitu bulan yang ada di antara Jumadi dan Sya'ban. Yaitu Jumadi akhir dan Sya'ban. Ya, ketika kita bicara tentang masalah bulan Rajab ini, Bapak Ibu, maka bulan Rajab memiliki sejarah yang panjang di tengah kaum jahiliyah. Ya, bulan Rajab memiliki sejarah yang panjang di tengah kaum jahiliyah, di mana mereka itu punya aturan. Mereka punya aturan dan juga hukum yang mereka gunakan dalam kehidupan. Ya, ada aturan serta ada hukum yang mereka miliki di bulan Rajab ini. Di antaranya aturan yang mereka terapkan di bulan Rajab adanya larangan berperang. Adanya larangan berperang. Kemudian yang kedua, mengkhususkan di bulan ini untuk menyembelih. Ya, untuk menyembelih sebagai bentuk sesajian yang mereka sajikan kepada berhala-berhalanya. Kemudian yang ketiga, mereka berdoa kepada Allah SWT melalui perantara berhala yang mereka miliki tatkala disakiti oleh orang lain di bulan ini. Kenapa? Karena di aturan yang pertama mereka itu dilarang untuk berperang. Jadi mereka ketika di bulan Rajab mereka letakkan senjata, ya, kemudian mereka akan gunakan untuk aktivitas yang lain. Kita tahu dalam sejarah jahiliyah, maka sejarah atau kondisi masyarakat di saat itu, siapa yang kuat maka dia yang menang. Mereka adalah orang yang hobi perang masyarakatnya. Ya, ini 3 aturan yang mereka miliki di dalam bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Yang mana ada di antara hukum tersebut yang kemudian dijelaskan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masalah hukum berperang. Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ditanya oleh para sahabatnya tentang bagaimana hukum berperang di bulan Muharram, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yas'alunaka 'anil syahri al-haram qitalan fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Di situ Allah jelaskan orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya bulan-bulan Muharram, apa hukumnya ketika berperang di situ. Maka Allah sebutkan qul qitalun fihi kabir.
ya berperang di bulan tersebut, ya hukumnya termasuk di antara dosa besar. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan kenapa dinamakan bulan-bulan Muharram, dikarenakan salah satunya mereka itu dilarang untuk berperang di bulan ini. Kenapa lagi? Karena mereka mengagungkan bulan tersebut untuk ibadah yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah haji itu sudah ada di masyarakat jahiliyah. Maka mereka melakukan gencatan senjata karena dalam rangka untuk ibadah itu. Di situ ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram. Setelah itu Rajab. Ya, dari 4 bulan ini Bapak Ibu, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini bulan haji. Jadi mereka melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, Kemudian bulan Muharram adalah bulan di mana mereka pulang dari ibadah haji. Berarti mereka ingin ada jaminan keselamatan kepada para jamaah haji. Kemudian bulan Rajab dijadikan masuk dalam hukum ya bulan yang diharamkan, dikarenakan bulan tersebut mereka melaksanakan ibadah umrah. Yang mereka melaksanakan ibadah umrah. Sehingga pada bulan tersebut dilarang melakukan peperangan. Dan Allah SWT menjelaskan dalam ayat tadi, hukum berperang di bulan Muharram itu haram. Tapi bagaimana di zaman kita? Apakah hukum tersebut juga berlaku? Ya, di sini para ulama menyebutkan hukumnya telah dihapus. Sehingga hukum berperang di bulan-bulan Muharram di zaman kita itu diperbolehkan. Berdasarkan peperangan yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka ketika melakukan peperangan ya terkadang di bulan Muharram. Nah, ini sekilas tentang sejarah di bulan Muharram, salah satunya adalah bulan Rajab. Ketika kita bicara tentang masalah bulan, Bapak Ibu, maka kita bicara tentang kehidupan kita. Karena bulan adalah bagian daripada masa. Yang masa itu rangkaian dari ya detik, kemudian menjadi jam, kemudian jam menjadi hari, hari menjadi pekan, kemudian pekan menjadi bulan. Yang mana bulan tersebut tidak lain adalah masa hidup kita. Yang mana bagaimana kita mengisinya, disitulah nanti keberuntungan yang akan kita dapat, hasil yang akan kita peroleh kelak pada hari kiamat. Makanya Allah SWT bersumpah di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Demi masa, artinya Allah di sini bersumpah dengan masa, yang masa itu adalah tempat di mana kita itu beraktivitas. Bangun pagi, kemudian berangkat kerja, ada yang pergi kantornya, ada yang pergi ke tokonya, ada yang ya cari maisha ke sana dan kemari. Kemudian nanti pulang kerja, bercengkerama lagi bersama keluarga, kemudian nanti tidur. Seperti itu setiap harinya rutinitas kita. Maka ingat, Allah SWT mengatakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi kita, Bapak Ibu, Allah SWT stempel sebagai orang yang rugi. Sesukses apapun yang telah kita dapatkan, hakikatnya kita orang yang merugi. Lalu Allah sebutkan di ayat yang berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah sebutkan bagaimana cara kita selamat dari kerugian. Ada 4 cara. Yang pertama, illal ladzina amanu, beriman, wa amilus salihat. Yang kedua, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi. Yang ketiga adalah tawassaw bil haqq, ya saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Lalu yang terakhir adalah wa tawassaw bi sabr, saling nasihat menasihati dalam
sabar. Ini 4 cara agar kita selamat dari kerugian. Iman, amal, kemudian dakwah, kemudian yang terakhir adalah sabar. Ketika kita menyadari akan hal itu, maka ketika seorang mukmin Allah karuniai adanya tambahan usia. Ketika setiap hari kita bangun dari tidur, kita bisa bernafas kembali, berarti Allah menambah usia kita, umur kita. Maka ini sebuah karunia. Ketika karunia yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, khairun nas, manusia yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah orang yang dipanjangkan usianya, kemudian dia manfaatkan usia tersebut untuk melakukan amalan yang terbaik. Ini sebaik-baik manusia. Maka bersyukur ketika ada di antara Bapak Ibu yang usianya semakin bertambah, amalannya semakin berkualitas, amalannya semakin baik. Yang baca Qur'annya, yang sedekahnya, yang itikaf di masjidnya, yang sholat 5 waktunya, nggak pernah ketinggalan, ya, dan seterusnya. Maka ini perlu disyukuri. Tapi sebaliknya, ketika bertambah usia, kemudian kita jadi lalai, kita pikir bertambah usia berarti kita semakin lama hidupnya, padahal hakikatnya semakin pendek. Karena sesuatu yang akan kita tuju berarti semakin kita mendekat, semakin dekat. Kayak kita melakukan perjalanan ya dari Purwokerto ke Jogja. Ketika sudah sampai di kilometer ke 100, berarti Jogja sudah semakin dekat. Seperti itulah ketika usia kita sudah 50 tahun, 60 tahun, berarti kan sudah semakin dekat, bukan malah semakin menjauh. Sebagian orang dia terkecoh di masalah ini. Ketika usianya bertambah, dia pikir, wah ini tambah umur, berarti nggak akan meninggal. Padahal semakin bertambah, umurnya semakin dekat sama yang namanya kematian. Makanya solusinya bagaimana? Solusinya adalah seperti dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiya, ya, yughfar laka fima madha. Ya, kita manfaatkan waktu sisa umur kita untuk bertobat, beramal soleh, memperbaiki diri. Yang sudah beribadah berarti memperbaiki kualitas ibadahnya, menambah kuantitas ibadahnya. Seperti itu cara memanfaatkan sisa umur. Dan bulan Rajab ini, Bapak Ibu, dikatakan oleh para ulama adalah miftahu ashhurul khair. Bulan Rajab adalah bulan sebagai pembuka, sebagai kunci dari bulan-bulan kebaikan. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab adalah kunci dari bulan-bulan kebaikan. Berkata Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, Syahrul Rajab Syahrul Zar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih. Ini bulan Rajab, bulan untuk menanam benih. Wa Sya'ban Syahrul Syaqi Lizar'i. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita itu menyiram benih yang kita telah tebar. Ini bulan Sya'ban. Wa syahrul Ramadan syahru hasaduz zar'. Adapun bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa memanen benih tersebut yang telah kita tanam di bulan Rajab. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya adalah bulan Rajab adalah bulan di mana kita itu perlu melatih pola ibadah yang kita inginkan. Kemudian di bulan Sya'ban, ini bulan di mana kita mempertahankan ibadah yang telah kita latih di bulan Rajab.
Lalu di bulan Ramadan itulah bulan di mana kita tancap gaspol untuk memaksimalkan sekuat kemampuan dan tenaga kita di dalam ibadah tersebut. Contoh ya, bagaimana para ulama kalau sudah masuk pada bulan Rajab ada yang tutup toko untuk totalitas ibadah, salah satunya baca Quran. Jadi mereka melatih untuk bisa nanti di bulan Ramadan 1 hari khatam, itu latihannya mulai dari bulan Rajab ini, membentuk pola ibadah yang kita inginkan. Panjenengan bisa mungkin pilih salah satunya di bacaan Al-Qur'annya ya, atau di sedekahnya, atau di salatnya, atau di silaturahimnya, atau di apa lagi, banyak amalan. Panjenengan bisa pilih salah satu atau kalau bisa semuanya, Masya Allah. Karena membentuk pola ibadah itu perlu dari yang pertama kemudian menambah kedua dan seterusnya. Ini pola ibadah ya. Kemudian umpamanya panjenengan ingin di bacaan Al-Quran di bulan Rajab ini, panjenengan sudah mulai melatih dari kesibukan yang biasa dilalui. Panjenengan mulai alokasikan waktu baca Al-Quran. Saya ingin di bulan Rajab ini ada waktu khusus untuk baca Al-Quran. Berapa? Umpamanya 1 jam. 1 jam baca Al-Quran full. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Langsung rampung apa langsung ditutup? Biasanya kata semuanya tergantung pola bacaan Al-Quran kita. Kalau panjenengan sudah punya pola sebelumnya, ada rutinitas baca Al-Quran, panjenengan hanya tinggal menambahkan ritmenya, menambah kuantitasnya. Tapi kalau panjenengan belum, itu baru memulai di bulan Rajab, itu mungkin 2 lembar sudah ditutup Al-Quran. Nggak kuat. Yang nggak kuat apanya? Atine. Ya hatinya itu nggak kuat. Coba panjenengan, kalau belum punya kebiasaan, belum punya pola baca Al-Quran, lalu dipaksa baca Al-Quran harus sekian halaman, itu nggak kuat. Bukan mata yang nggak kuat, bukan fisiknya kuat, tapi yang nggak kuat apanya? Hatinya, imannya. Makanya di sini yang saya maksud adalah punya pola, punya ritme ibadah. Di bulan Rajab ini adalah saatnya kita melatih untuk punya kebiasaan baca Al-Quran. Lalu di bulan Sya'ban kita pertahankan. Ya, bila perlu kita naikkan ritmenya. Kalau tadi 1 jam jadi 2 jam. Tambah lagi kuantitasnya. Dari sisi apa? Ya mungkin 1 juz menjadi 1 hari 2 juz. Atau jadi 3 juz. Kemudian nanti di bulan Ramadan panjenengan bisa khatam. Ya seperti Imam Syafi'i berapa? 1 bulan 60 kali khatam. Pernah melakukan ini? Imam Syafi'i rahmatullah dalam banyak riwayat disebutkan ya di bulan Ramadan mampu mengkhatamkan 60 kali. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Coba tanya para khufad, coba tanya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kalau mereka murojaah full yang 30 juz itu sekali duduk berapa jam? Berapa jam? Belum pernah tanya? Belum pernah tanya? Orang yang hafal Al-Quran 1 juz itu berapa menit? Berapa menit? Sekitar 15 menit. 15, 20, paling maksimal 25 menit. Enggak sampai setengah jam. Berarti taruhlah kalau 20 menit kali 30 berapa? Berapa jam? 10 jam. Sekitar 10 jam. Itu 30 juz. Berarti kita punya berapa jam? 24 jam. Berarti mungkin enggak 1 hari khatam 2 kali? Mungkin. Mungkin. Ya. Nah, ini caranya diawali dari bulan Rajab ini. Demikian pula ketika kita ingin memanen dari pahala sholat.
di bulan Ramadan nanti. Maka awali latihannya dari bulan Rajab ini. Ya. Karena nanti ketika kita sholat tarawih, terkadang kita itu nggak kuat ketika bacaan imamnya panjang. Cara melatihnya mulai dari sekarang. Kita biasakan sholat dengan bacaan yang panjang. Nanti di bulan Sya'ban kita pertahankan ritmenya atau tambah dan seterusnya. Ini perkataan Imam Abu Bakar Al-Balkhi yang setidaknya memberikan inspirasi bagi kita semuanya bagaimana bulan Ramadan adalah bulan Rajab adalah bulan yang memiliki kedudukan istimewa di hati para ulama, yang mana sebelumnya sudah kita sampaikan bulan Rajab adalah bulan yang memiliki sejarah yang panjang di tengah kaum jahiliyah. Di dalam hadis yang tadi kita sampaikan, Nabi SAW mengatakan wa Rajab mudhar. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Kata para ulama, sumiya Rajabun Rajaban li'annahu kana yarju ay yu'azzim. Dinamakan bulan Rajab dikarenakan mereka mengagungkan bulan Rajab ini. Mengagungkan bulan Rajab ini. Jadi bulan Rajab di tengah kaum jahiliyah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, sampai-sampai mereka melarang untuk berperang, itu salah satunya. Dan dinisbatkan kepada Mudhar dikarenakan Mudhar ini kepala suku, ya, dia itu sosok yang sangat memuliakan bulan Rajab ini. Makanya dinisbatkan Rajab Mudhar. Salah satu bentuk pemuliaan yang mereka lakukan adalah menyembelih khusus di bulan Rajab ini. Yang mereka menyembelih di bulan Rajab ini. Yang mana mereka melakukan penyembelihan ini yang diistilahkan dengan atirah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la far'a wala atirah. Ya, tidak ada far' dan juga tidak ada atirah. Atirah atau far'u itu adalah menyembelih anak seekor onta yang baru pertama kali pernah melahirkan. Jadi ini ada onta betina, dia baru pertama kali melahirkan. Maka anaknya itu yang dipersembahkan. Itu aturan yang mereka miliki. Jadi enggak sembarang onta yang disembelih. Di sebagian masyarakat kita ada ketentuan-ketentuan hewan yang akan disembelih seperti ini. Ya, terkadang dari warnanya, terkadang dari bentuknya. Nah, ini berarti sesuatu yang tidak boleh mengkhususkan seperti ini. Adapun atira adalah menyembelih untuk selain Allah, itu atira. Jadi menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis Bukhari Muslim, la far'a wala atira. Berarti penyembelihan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk pemujaan atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya haram. Ya, ini termasuk hukumnya haram. Ya, kemudian kalau coba kita perhatikan di tengah kaum muslimin, bulan Rajab ini yang memiliki kedudukan yang istimewa pula. Tapi apakah memang benar di bulan Rajab ada amalan-amalan yang khusus yang bisa kita amalkan? Ya, kita ambilkan penjelasan dalam masalah ini dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ya, buku ini sudah diterjemahkan. Bagi bapak-ibu yang berkenan ingin membacanya sendiri bisa beli terjemahannya. Kalau bisa yang versi Arabnya, maka kami sangat sarankan. Ya, yang pertama kita awali dari salat. Adakah anjuran kita mengkhususkan di bulan Rajab untuk mengerjakan salat? Maka kata beliau, al-ahaditsu marwiyatu fi fadli salati raghaib fi awwal lailati jum'ah min syahri Rajab kadhibun wa batilun la tasih. Ya, semua hadis yang berbicara tentang anjuran untuk mengerjakan salat di awal Jumat yang pertama di awal bulan.
Maka semua hadis yang menjelaskan masalah itu adalah hadis yang tidak sahih, sehingga tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Dan masalah ini dibahas oleh para ulama tentang hukumnya. Cuma kita tidak akan jumpai masalah ini dibahas oleh para ulama-ulama klasik. Ya, masalah ini nggak dibahas oleh para ulama klasik karena memang di zaman mereka belum muncul yang diistilahkan dengan salat raghaib. Ya, ini baru muncul dikatakan oleh beliau wa awwalu ma dhaharat ba'da arba'atimi'ah. Jadi masalah ini atau salat raghaib ini baru muncul di sekitar tahun 400 Hijriah. Berarti setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian ratus tahun baru ada masalah ini. Kemudian yang berikutnya ini masalah sholat. Berarti untuk sholat tidak ada anjuran secara khusus untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah ibadah puasa. Adakah anjuran yang secara khusus kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab ini? Kata beliau, wa masyam falam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususihi. Adapun ibadah puasa, maka tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus anjuran untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Berarti sama seperti ibadah salat tadi. Bahkan Umar bin Khattab di masa beliau melarang seseorang yang mengkhususkan bulan Rajab ini untuk puasa. Ya, beliau melarang. Bahkan diriwayatkan di sini annahu kana yadribu kafar rijal fi shaumir Rajab. Ya, beliau memukul ya tangan beberapa orang yang mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah puasa. Ya, adapun ketika masalah ini ya kita bahas bukan artinya enggak boleh berpuasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengkhususkan. Artinya mungkin di pekan pertama bulan Rajab, atau dia mengambil di akhir bulan Rajab atau pertengahan bulan Rajab, atau mungkin dia bikin aturan ada satu hari di bulan Rajab khusus untuk puasa. Ini yang dimaksud oleh para ulama kita yang tidak diperbolehkan. Adapun kita berpuasa di bulan Rajab dengan puasa-puasa yang dianjurkan dengan dalil-dalil yang umum atau yang khusus seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari di setiap bulan Hijriah, maka itu tetap dianjurkan. Jadi kalau panjenengan ingin puasa Senin Kamis bulan Rajab, maka diperbolehkan. Atau puasa 3 hari di malam-malam purnama, Ayyamul Bid, maka diperbolehkan. Atau puasa Daud, maka ini diperbolehkan pula. Yang dimaksud adalah tadi mengkhususkan. Ya, mengkhususkan. Kemudian di masalah berikutnya adalah zakat. Yang dibahas di sini adalah zakat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk membayar zakat di bulan Rajab. Dianjurkan untuk membayar zakat di bulan Rajab. Jadi dikhususkan bulan Rajab ini adalah bulan saatnya untuk membayar zakat. Kata beliau, wa amma zakat faqad i'tada ahlu hadhil bilad ikhraju zakat fi syahri Rajab. Ini di masa beliau, kata beliau, ya di negeri kami masyarakatnya mengkhususkan bulan Rajab ini adalah bulan untuk membayar zakat mal maksudnya. Maka kata beliau, wala asla lidzalika fi sunnah. Hal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ada amalan tadi? Karena ada sebuah riwayat di masanya Utsman bin Affan, beliau berkhutbah radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna hadza syahri zakatikum faman kana alaihi daynun falyu'addi daynahu wal yuzakki ma baqiya. Ini adalah bulan di saatnya kalian membayar zakat. Siapa yang punya hutang, bayar dulu hutangnya, baru setelah itu sisanya buat bayar zakat. Ini mengacu kepada riwayat ini. Sebagian ulama
mengatakan dianjurkan untuk bayar zakat di bulan Rajab. Akan tapi sebagaimana dalam fikih zakat kita telah ketahui bahwa kewajiban dalam bayar zakat itu ada dua. Yang pertama bulughun nisab, harta bapak ibu sudah sampai nisab. Berapa gram emas? 85 gram emas murni, 21 karat. Berarti sekarang kira-kira berapa? Kalau harga emas sekitar 900 atau berapa? 1 gram emas murni berapa? Tanya ibu-ibu. Ibu-ibu enggak ada. 1 gram emas murni berapa? 900-an ya. Taruhlah sudah sampai 1 juta belum? Kalau 1 juta berarti sekitar 85 juta. Sekitar itu nisabnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta tersimpan di tabungan sebanyak 85 juta, ini kurang lebih ya, berarti sudah sampai nisab. Kemudian kewajiban bayar zakat untuk yang kedua syaratnya adalah ya hala alaihil haul, berlalu selama satu tahun. Jadi uang tersebut tersimpan selama 1 tahun. Umpamanya di bulan Rajab kita punya 85 juta. Maka kewajiban bayar zakatnya adalah di bulan Rajab tahun depan. Di bulan Rajab tahun depan. Ini kewajiban zakat. Syaratnya cuma 2. Ya. Yang pertama apa tadi? Sampai nisab. Yang kedua berlalu 1 tahun. Kalau umpamanya di pertengahan tahun kita pakai mungkin buat rehab rumah, atau mungkin berangkat umroh, atau mungkin diinfakkan, disedekahkan 50 jutanya, berarti nanti di bulan Rajab tahun depan sudah enggak ada kewajiban zakat. Jadi dilihat dari sisi apa? Keberadaan uang tersebut. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Ibn Rajab dalam kitabnya ini mengatakan bahwa kewajiban zakat itu bukan di bulan Rajab. Kewajiban zakat itu dikaitkan dengan keberadaan harta tadi sampai nisab dan juga berlalu 1 tahun. Cuma masalahnya bagaimana kalau seandainya dia ingin menyegerakan bayar zakat, karena dia melihat ada keutamaan yang ada di bulan Rajab ini, dia ingin bayar zakatnya di bulan Rajab. Boleh atau tidak? Maka kata para ulama, fa'in ajila zakatahu qabla al-haul ajza'ahu inda jumhuril ulama. Jadi boleh Bapak Ibu menyegerakan bayar zakat sebelum sampai haulnya. Jadi umumnya panjenengan bayar zakatnya harusnya di bulan Syawal. Tapi karena ingin dapat keutamaan di bulan Ramadan, Bapak Ibu bayar zakatnya di bulan Ramadan. Padahal masih kurang 1 bulan. Di bulan Syawal. Ini hukumnya boleh. Menyegerakan bayar zakat hukumnya boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika sudah lewat haulnya kemudian dia tunda. Ya, umpamanya dia harus bayar zakatnya di bulan Rajab. Tapi karena dia ingin bayar zakatnya di bulan Ramadan, ini yang enggak boleh. Berarti ini mengakhirkan. Karena zakat ini bukan harta milik kita. Zakat adalah harta milik fakir dan miskin. Maka haram ketika kita memakan harta zakat. Dan zakat Bapak Ibu tidak ada istilah pemutihan dalam agama kita. Jadi kalau kita ya dari dulu hartanya sudah sampai nisab dan enggak pernah dikeluarkan zakatnya, dihitung sekarang. Diaudit, dihitung, bayar zakatnya. Karena enggak ada istilah pemutihan. Ya ini beda dengan pajak ya. Ini enggak ada istilah pemutihan. Berarti intinya di sini tidak ada amalan khusus untuk bayar zakat di bulan Rajab. Kemudian yang berikutnya yang dibawa di sini adalah umrah. Al-i'timar fi al-umrah. Wa amal i'timar fi Rajab faqad ruwiya Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi Rajab. Diriwayatkan dalam hadisnya Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan ibadah umrahnya di bulan Rajab. Di bulan Rajab.
Berarti taruhlah kalau seandainya ini adalah hadis yang sahih, berarti dianjurkan untuk berangkat umroh di bulan Rajab. Berarti ini amalan yang mungkin bisa dikatakan lebih spesifik, anjuran untuk melakukan amalan bulan Rajab, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Ya, melaksanakan ibadah umrah. Ya. Dan untuk amalan-amalan yang lainnya, kayak seperti berdoa, yang mana terkadang kita mendengar ya ada doa yang khusus dibaca di bulan ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Secara kandungan makna doa ini benar. Karena di situ kandungannya, ya Allah berilah keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ya Allah balighna Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Panjenengan bisa baca doa ini, tapi doa ini ya adalah doa yang redaksinya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara kandungan maknanya benar, tapi jangan diyakini bahwa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Silakan kalau seandainya mau baca doa ini, maka tidak mengapa. Tapi jangan diyakini bahwa ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya. Ini beberapa amalan yang diangkat oleh beliau terkhusus di bulan Rajab. Berarti kembali kepada masalah awal tadi, bahwa bulan Rajab adalah bulan Muharram. Ketika dikatakan bulan Muharram, berarti Bapak Ibu, di situ ada sisi perbedaan dari sisi amalan dan juga dari sisi perbuatan dosa. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang agung, diagungkan Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Rajab ini pahalanya berlipat. Sebaliknya, ketika seorang melakukan dosa di bulan ini, maka dosanya juga berlipat. Ini sama kayak seperti panjenengan berada di tanah suci. Ketika panjenengan melaksanakan ibadah di tanah suci, pahalanya berlipat. Di Masjidil Haram, orang yang sholat 2 rakaat di sana berapa kali lipatnya di masjid yang lain? 1000 berapa? 500. 1500 kali sholat dibanding dengan salat di masjid yang lain. Ya. Maka ada tempat-tempat istimewa, ada bulan dan waktu yang istimewa. Salah satunya bulan adalah bulan Rajab ini. Maka mari ya kita manfaatkan ya bulan Rajab ini untuk melakukan amalan secara umum, ya salat 5 waktunya, baca Qur'annya, sedekah infaknya. Tadi sudah kita sampaikan, para ulama menjadikan bulan Rajab ini bulan untuk latihan, supaya nanti di bulan Ramadan kita sudah punya ritme, punya pola ibadah yang bisa kita tancap gaspol di saatnya. Khatam berkali-kali, sholat tarawih dan sholat qiyam, sedekah dan infak tanpa kita merasa rugi, ya berbakti kepada orang tua, ya tanpa harus kita itu merasa rugi dan seterusnya. Kita latihan di bulan Rajab ini karena pahalanya berlipat. Dan ingat, kalau pahala berlipat, berarti kalau orang melakukan perbuatan dosa juga berlipat-lipat. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.